Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu kita pada hari ini dinamai dengan Minggu Septuagesima dengan tema Tuhan pengharapan kita. Kita akan memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai ayat 3. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah perhitungkan agung nama-Mu. Suci, 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 Sang Kudus tersungkur di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi, Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat, oleh karena penderitaan anak-Mu yang Engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Jiwaku tenang, tenang,
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Septuagesima diambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca bersama. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan penuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah mengharapkan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 dan ayat 2. Tak kaya diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kita buat selama ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami.
Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 258 ayat 1 dan ayat 2. Selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut kan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah jalan jiwaku. Dosa sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-40. Ibrani 11 ayat 40, begini firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon sama-sama kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari nomor Kidung Jemaat nomor 406 ayat 2 dan ayat 3. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku meraba, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersama-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 sampai ayat 3. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, damai
Sungguh banyak hal yang tidak kami fahami ya Tuhan, dan tidak kami mengerti dalam perjalanan kehidupan kami ini. Namun satu hal yang kami tahu dan pasti, bahwa tangan-Mu lah ya Tuhan yang senantiasa memegang kami, menuntun, menatang kami. Dan di saat ini tuntunan-Mu Kau berikan bagi kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkuasalah atas diri kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami dengar ini dapat kami mengerti dengan baik, untuk kami bawa pulang dalam kehidupan kami dan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Baik, mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita dituntun melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan 18. Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan 18. Saya lihat cukup banyak yang membawa Alkitab. Kita baca berbalas-balasan. Saya mulai ayat 12. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ia pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripada-Mu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ketika kita membaca pada bagian terakhir itu, yaitu pada ayat 17 dan 18, mungkin akan muncul dalam pikiran kita, kok begitu kejamnya Nabi Yeremia di sini. Dia mengharapkan bencana, dia mengharapkan malapetaka bagi umatnya sendiri. Sebab dia berkata di situ, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, biarlah mereka terkejut, buatlah hari malapetaka menimpa mereka, hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Apakah sungguh-sungguh, apakah benar Yeremia mengharapkan kehancuran bagi umatnya? Tentu tidak. Yeremia sama sekali tidak pernah menginginkan umatnya itu, Yehuda, hancur, tertimpa malapetaka. Dia sebagai seorang nabi mengharapkan bahwa umatnya, bangsa pilihan itu adalah bangsa yang terberkati. Dia mengharapkan bahwa bangsanya sendiri akan bertobat. Dia mengharapkan umat kepunyaan Allah itu akan mendapatkan berkat kelimpahan. Itulah harapan dia. Dan dalam pengharapan itulah makanya dia maju ke tengah-tengah bangsa itu. Dia berbicara kepada raja pada saat itu, Raja Yoyakim. Menegur, menasihati, menyampaikan perintah, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kritikan. Mengingatkan mereka bahwa jalan mereka telah keliru.
Cara hidup mereka telah salah selama ini. Maka dia tampil di hadapan raja, dia tampil di hadapan umat, menyampaikan firman itu. Jika kalian tidak bertobat, jika kalian tidak berubah, maka firman Tuhan, hukuman Tuhan akan datang kepada kalian. Itulah motivasi, itulah semangat dari Nabi Yeremia. Sehingga dia harus memberanikan diri untuk menyampaikan firman yang sangat-sangat mengerikan itu. Namun sayangnya ketika Yeremia menyampaikan itu, respon, tanggapan dari reaksi dari umat, reaksi dari Raja Yehoyakim bukannya bertobat, malah mengeluarkan perintah untuk menangkap, mengeluarkan perintah untuk membunuh Nabi Yeremia. Dan itulah yang membuat Nabi Yeremia merasa sakit hati. Sakit yang tidak tersembuhkan. Itulah yang membuat Nabi Yeremia merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Jadi bukan pada penderitaan fisik, tapi penderitaan batin. Kok tega-teganya bangsaku sendiri ketika aku mengharapkan menuntun mereka untuk lebih baik, kok malah serangan balik, kok malah mereka justru mengkhianati aku, kok malah mereka membenci aku. Sakit hatinya begitu luar biasa. Dan dia nyatakan, dia ungkapkan itu dalam pasal 15 ayat 18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dia menganggap bahwa apa yang dia rasakan itu sesuatu yang luar biasa. Penderitaan yang tidak tertahankan. Lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Dia menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Dia berseru, dia menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Dia merasakan bahwa penderitaan yang sangat, karena apa? Karena respon dari umatnya sendiri, bangsanya, kaumnya sendiri, dari sang raja juga. Ditambah lagi, tidak hanya itu. Ternyata reaksi dari umat itu dan sang raja itu juga sangat mengejutkan. Alih-alih bertobat, umat justru menantang supaya firman yang disampaikan, yaitu hukuman dari Tuhan itu, supaya diberlakukan. Kita baca 15 itu. Di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Seakan-akan mereka sudah siap untuk menerima tantangan, untuk menerima hukuman dari Tuhan. Atau mereka sungguh-sungguh tidak yakin lagi, tidak percaya lagi terhadap kuasa Tuhan yang dalam sejarah keselamatan mereka telah melakukan perjanjian itu sejak nenek moyang mereka, bahwa Yahweh Tuhan adalah menjadi Allah mereka dan Tuhan akan memberkati mereka, tetapi mereka harus berlaku setia. Inilah yang membuat Nabi Yeremia gundah gulana, tertekan. Sampai-sampai dia mau meminta kepada Tuhan untuk meletakkan tugas kenabiannya itu. Namun sayangnya ketika dia mau melepaskan tugas kenabian itu, dia katakan, dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Logikanya, pikirannya mengatakan, biarlah aku akhiri ini, sudahlah. Kalian mau mampuslah situ, udahlah, aku mau tenang-tenang saja. Tetapi dalam hatinya ada kuasa yang menyala-nyala, yang mendorong, yang menggerakkan dia. Dan dia tidak bisa melawan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Situasi itulah yang pada akhirnya dengan terpaksa Yeremia menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Hancurkanlah mereka. Namun kita ingat bahwa sesungguhnya dalam hati Yeremia tidak ada maksud niat untuk itu. Dan itu nyata, kita lihat dalam ayat 16, tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan mata. Ketulusan hati Nabi Yeremia. Dia dapat pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalaupun dia mengatakan seperti di ayat 18 ini, biarlah mereka menjadi malu. Namun jiwanya di situ adalah untuk mengajak umat itu supaya bertobat. Mengajak umat itu untuk kembali lagi kepada Allah. Namun sangat disayangkan ya, mereka tidak bertobat dan sejarah menuliskan bahwa akhirnya umat itu ditaklukkan dan umat itu dibuat kocar kacir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering sekali memang kita berlaku seperti umat Israel ini, Yehuda ini. Sering sekali kita berlaku seperti itu. Ketika ada teguran kepada kita, ketika ada nasihat, hardikan kepada kita, tidak ada introspeksi, tidak ada respon yang positif, malah menantang balik. Ini susahnya sekarang, ketika orang ditegur, ketika orang dinasihati, malah menantang balik. Ini tantangan sesungguhnya. Tantangan bagi para orang tua, tantangan bagi para pengajar, tantangan juga bagi gereja. Banyak orang tua yang kewalahan ketika mereka menegur anaknya, malah ditantang balik. Tidak ada lagi takut hormat kepada orang tua itu. Bahkan ketika firman Tuhan juga berbicara kepada kita, maka sering sekali kita mengabaikannya. Kita menantang Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Ada sebuah kisah yang terjadi di sebuah kota, ya, di kota Campinas, Brasil. Ya, peristiwanya tahun 2005. Ya. Dikisahkan bahwa ada seorang gadis yang dijemput oleh teman-temannya dan menggunakan mobil. Mereka berencana mau pergi ke pesta. Teman-temannya yang datang menjemput itu sudah setengah mabuk. Dan orang tua si gadis tentu khawatir bagaimana keselamatan anaknya. Maka orang tua si gadis itu mendoakan si anak dan mengantar si anak ke mobil sambil berpesan, Tuhan menyertaimu nak. Tapi apa jawaban si gadis? Jawabannya adalah, Tuhan boleh saja ikut, tapi dia taruh di bagasi ya, karena mobil kami sudah penuh. Singkat cerita, mereka pergi dan tidak berapa lama kemudian mereka mengalami kecelakaan. Mobilnya tidak berbentuk lagi, ringsek semua. Apakah orangnya mati? Ya mati. Mobil tidak berbentuk lagi, ringsek. Ya boleh di searching di Google bagaimana bentuk mobilnya itu. Namun, bagasi mobil itu tidak kenapa-kenapa. Dan satu kotak telur di dalam bagasi juga tidak kenapa-kenapa. Selamat. Bayangkan telur yang rapuh, ya.
hanya ditekan sedikit aja sudah hancur. Tapi ketika mobil berguling, tentu telur yang ada di dalam bagasi tentu ikut terbentur sana, terbentur sini. Namun tidak rusak, ya, tidak pecah. Apa yang dikatakan si gadis langsung dijawab oleh Tuhan. Sehingga peristiwa itu menjadi kecelakaan yang sangat populer lah, dan itu menjadi pelajaran bagi semua orang. Anda yang menantang Tuhan, Anda yang menantang Tuhan, maka bersiaplah menghadapi kedahsyatan kuasa Tuhan. Maka bagian pertama ini apa yang mau kita pelajari dari sini adalah ketika firman Tuhan menegurmu, ketika firman Tuhan datang kepadamu, menghardikmu, mengingatkanmu, membangunkanmu, dengarlah. Dengarlah. Jangan sampai nanti nasibmu sama seperti si gadis tadi, atau nasibmu sama seperti bangsa Yehuda tadi. Atau nasibmu sama seperti orang-orang yang telah pergi dari Tuhannya, dari kehidupan. Jangan coba-coba menantang kuasa Tuhan, sebab itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat dan luar biasa akibatnya. Maka ketika datang firman Tuhan kepadamu, ketika ada orang yang menegurmu, ketika ada orang yang mengingatkanmu, yang melarangmu, ketika ada peristiwa yang sudah mengingatkanmu, membangunkanmu bahwa engkau sudah terlanjur jauh menyimpang, bangunlah. Mengapa Tuhan memberikan teguran? Seperti saya katakan tadi di awal, Yeremia menyampaikan teguran kepada umat itu bukan untuk melenyapkan mereka, bukan hanya untuk menghukum, tetapi karena kasih Tuhan kepada mereka. Bukan semata-mata untuk menghukum. Maka ketika engkau mendengarkan firman ini, ketika Tuhan menegurmu, baik dalam peristiwa apapun, ingatlah bahwa Tuhan masih mengharapkanmu untuk kembali. Ketika teman-teman mengingatkanmu akan skripsimu yang tidak pernah kau pegang lagi, atau ketika teman-teman mengingatkanmu akan pinjol-pinjolmu yang sudah kecanduan sana sini, atau mungkin ada peristiwa yang harus membangunkanmu, atau orang tuamu yang setiap hari menegur, menelepon, menghubungi, jangan abaikan. Atau mungkin sakit penyakit, tidak ada sebab, tiba-tiba kau merasakan sakit. Banyak peristiwa yang diperbuat Tuhan, entah apapun itu, maka bangunlah. Tuhan sedang membangunkanmu, Tuhan sedang mengingatkanmu, Tuhan sedang menegurmu untuk kembali. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Yeremia kemudian merespon itu semua? Apakah dia menjadi melepaskan tanggung jawab? Tidak, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, tidak. Persoalan itu dia serahkan kepada Tuhan. Karena itu dia berkata, ya pengharapan Israel, Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Tuhan satu-satunya pengharapan baginya. Sakit hati yang dia rasakan yang tidak ada obatnya itu, perasaan yang menderita, yang ditolak, yang diburu, tidak membuat dia surut, tapi dia serahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapannya, yang menjadi kehidupannya, kesembuhannya.
Bagaimana reaksi kita ketika kita berada pada titik terendah kehidupan ini? Bagaimana reaksi respon kita ketika kita mengalami penderitaan itu? Bagaimana kita merespon ketika kita dalam situasi sakit yang tak tersembuhkan? Merasa hancur, dikhianati, entah dikhianati pacar, dikhianati teman, dikhianati segala sesuatulah. Atau mungkin di PHP-in seseorang. Tentu ada rasa tercabik-cabik di dalam hati. Dunia menawarkan berbagai jalan keluar, jalan pintas. Dunia menawarkan itu. Ada yang pergi dengan mabuk, minum, mau melupakan segalanya. Atau ada yang coba-coba narkoba atau menaikkan dosisnya supaya dia segera merasakan surga dunia ini. Atau ada yang menghabiskan waktu dengan pergi healing, pergi menyendiri, nangis sendiri di situ. Atau ada yang merayakannya dengan makan-makan sepuasnya. Dia tidak peduli gulanya naik, tidak peduli kolesterolnya naik, pokoknya makan terus. Dunia menawarkan jalan keluar yang sangat instan dan mengenak dan sangat-sangat enak. Namun apakah itu sungguh-sungguh jalan keluar? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Alih-alih jalan keluar, justru apa yang ditawarkan dunia adalah kecanduan. Dan yang namanya candu, akhirnya kita tidak berhenti, kita hanya masuk kepada jeratan yang baru, persoalan yang baru. Maka hati-hati. Kita belajar dari Yeremia ini. Ketika dia mengalami itu, maka yang dia katakan, ya pengharapan Israel Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan. Apa artinya ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pengharapan? Dan apa hubungannya dengan sumber air yang hidup? Dalam bahasa Ibrani, kedua kata ini memiliki persamaan. Secara harafiah kata pengharapan ini juga bisa diartikan kolam atau waduk seperti itu. Jadi berhubungan dengan air. Tentu ini dipengaruhi oleh pemahaman kuno bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Maka kalau ada air berarti kehidupan itu sudah terjamin, sudah ada harapan. Maka ketika mengatakan, ya pengharapan Israel. Dan dikaitkan dengan, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, Tuhanlah air kehidupan itu, Tuhanlah pengharapan yang sesungguhnya. Maka meninggalkan Tuhan, meninggalkan harapan, meninggalkan kehidupan itu. Namun datang kepada Tuhan berarti datang kepada kehidupan, datang kepada pengharapan itu. Artinya pengharapanmu masih tetap terjaga. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan mengatakan ada 3 yang tetap. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih adalah yang terbesar. Maka setiap orang yang sudah kehilangan pengharapannya, itu sama saja dia sesungguhnya sudah mati. Maka jangan sampai hilang pengharapanmu. Peliharalah pengharapanmu. Ketika engkau memelihara pengharapanmu itu, artinya engkau sedang terpelihara, masih terkoneksi dengan Tuhan. Hanya orang yang tidak punya harapanlah yang mau mengakhiri hidupnya sendiri. Dan itu penyangkalan kepada Tuhan itu sendiri. Sepahit apapun hidupmu, sesuram apapun masa lalumu, atau mungkin semiskin apapun keadaanmu saat ini, seterpuruk apapun kondisimu saat ini, jagalah harapanmu itu, jagalah hubunganmu dengan Tuhan itu. Artinya engkau masih memiliki kehidupan itu. Datang kepadanya.
Sebab dialah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua memiliki penderitaannya masing-masing. Kita memiliki penyakitnya masing-masing, memiliki pergumulannya masing-masing. Dan seringkali semuanya itu menarik kita jauh keluar dari pengharapan itu. Menarik kita menjauh dari Tuhan. Maka firman ini belajar dari Nabi Yeremia. Dan sebagaimana nas introitus kita tadi, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab aku itu lemah lembut. Itu adalah panggilan Tuhan Yesus bagi siapapun yang merasakan beban berat itu. Semua kita merasakan beban berat. Masing-masing punya bebannya sendiri. Beban skripsi yang belum selesai, beban perjodohan, beban pergaulan, beban keluarga, beban ekonomi, beban pekerjaan, dan lain sebagainya. Beban persoalan anak, sakit penyakit, macam-macam lagi. Masing-masing kita memiliki bebannya masing-masing. Dan jika kita membiarkan beban itu menekan kita, maka kita pun akan tenggelam. Maka panggilan Tuhan dalam nas introitus kita tadi, marilah kepadaku, adalah panggilan bagi kita semua yang memiliki beban, yang memiliki persoalan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita tetap memiliki pengharapan. Dialah air kehidupan itu. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan haus lagi, akan beroleh kehidupan kekal. Maka mari kita sambut panggilan Tuhan Yesus, dan mari kita sambut firman Tuhan ini yang menuntun kita, yang menjaga pengharapan kita. Amin, kita berdoa. Engkau Tuhan pengharapan kami, kehidupan kami. Jangan biarkan persoalan kehidupan ini menjauhkan kami darimu, memadamkan harapan kami. Maka ingatkanlah kami ya Tuhan, baik dengan firman-Mu, baik melalui orang-orang yang mengasihi kami, baik melalui peristiwa yang Kau sediakan bagi kami. Ingatkan kami untuk senantiasa datang kepadamu, menerima firman-Mu, dan memelihara pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Jangan biarkan persoalan-persoalan itu menghilangkan pengharapan mereka. Namun Kau bangunlah mereka ya Tuhan, dan senantiasalah firman-Mu menghidupkan pengharapan mereka. Senantiasalah tuntunan-Mu mengajak mereka, mengajak kami untuk kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah,
Firman Tuhan yang persiapkan hati kita memberikan persembahan syukur kita, Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan kita. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhan beri persembahan tangan kiri, tak tahu kepalaku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau punya kerajaan yang kebuatan dan kemuliaan sampai Tuhanlah pengharapan kita, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.